Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rois Am PBNU yang pagi hari ini diwakili oleh Khatib Am PBNU Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori, beserta seluruh jajaran Suriah PBNU, juga Pak Ketum, Kiai Haji Yaya Khalil Stakuf, beserta jajaran Tanfidiyah PBNU, tentu saja senior saya, bos saya, waktu saya rektor, beliau menteri saya, Profesor Muhammad Nuh. Terus kemudian sebelum saya rektor, wakil rektornya adalah Pak Ainun Naim. Jadi ini banyak senior saya ada di sini. Kalau Gus Ketum itu dulu waktu di UGM adik kelas, tapi sebelum wisuda sudah melarikan diri. Jadi beserta pimpinan LP Ma'arif, RMI, LPTNU, Muslimat, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi pagi istri saya terheran-heran, biasanya saya selalu bangun belakangan setelah istri saya. Istri saya, gadis bunga, Gresik. Soalnya dari kalau bangun pagi, paling lambat jam setengah 4 pagi. Tapi hari ini itu, saya bangun lebih pagi daripada istri saya. Dia terheran-heran kenapa? Saya bilang saya mempersiapkan PowerPoint untuk acaranya PBNU. Jadi ini PowerPoint kedua yang saya buat serius setelah persiapan sidang kabinet bulan yang lalu. Kenapa gitu? Kalau Gus Ketum tadi mengatakan ya nanti programnya PBNU dibantu oleh pemerintah. Tadi pagi saya di grup, saya bilang, tadi pagi saya WA di grup. Saya bilang, Prof. Ojat, jadi ada deputi baru dari LPTNU juga, Prof. Ojat Darojat, Rektor UT. Saya bilang, Prof. Ojat harus datang. Terus ada tim kami juga yang barusan gabung, Gus Ulun, Gus Ulun juga harus gabung, gitu. Terus saya sampaikan ini tim kami di Kemenko PMK. Terus saya sampaikan ke grup Kemenko PMK. Saya bilang kita datang ke acaranya PBNU karena kita mau numpang pekerjaan tugas-tugasnya Menko PMK dibantu oleh PBNU. Saya bilang, saya tambahi satu kata lagi. Mari Menko PMK nyengklak PBNU. Jadi kalau bonek itu kan begitu ya. Jadi bonek tuh nggak bayar loh Gus. Jangan kebalik-balik Gus. Jadi bonek dari Surabaya mau nonton sepak bola di Jogja, itu nyengklak aja Gus kerjaannya. Jadi kami Menko PMK ingin nyengklak PBNU untuk menjalankan tugas-tugas Kemenko PMK. Nah, Kemenko PMK itu kita mengkoordinatori ada 8 kementerian sekarang ini. Ada 8 kementerian, itu ada, mohon maaf saking banyaknya, kurang hafal betul. Jadi ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,
terus Kementerian Perempuan dan Anak, Kemenpora, apalagi Dikti dan Saintek, ya, BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini semuanya dekat dengan dua acaranya PBNU, yaitu hari ini dan pekan depan GKMNU. Makanya saya juga sampaikan sama beliau, Neng Alisa, Neng, tolong aku diundang dong, gitu. Karena kita mau nyengklak, Gus. Terus kemudian kita juga mengkoordinatori lembaga-lembaga seperti Halal, bencana, ya, BNPB, yang jadi bencana itu yang banyak ngurus adalah BNPB dan Mensos, itu yang pertama. BNPB di dalam koordinasi Menko PMK, juga SAR itu juga, nanti juga Kemensos untuk membantu tanggap daruratnya. Itu perkenalan kami tentang Kemenko PMK. Tapi saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Saya lahir di sebuah desa namanya Dolok Gede, 40 km dari kota Bojonegoro ke arah barat, yang sangat jauh dari pesantren. Ya, Bapak bisa lihat dari nama saya aja lah, itu udah ketahuan, itu jauh dari pesantren. Udah jelas jauh dari pesantren. Jauh dari NU, ini ber-NU itu gara-gara dekat dengan Gus Yahya aja gitu. Dan jauh nggak ada pesantren waktu kecil saya. Tapi sekarang setiap desa ada pesantrennya, Gus. Itu luar biasa, nggak tahu gejala baik atau gejala gimana itu ya. Itu yang nanti menambah PR-nya, Gus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Kemenko PMK, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi NU terhadap Indonesia, terhadap kemanusiaan. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu bahwa kalau kita bicara toleransi, ya NU, ya kegotong royongan NU, partisipasi masyarakat NU. Jadi Indonesia damai, kontribusi NU juga sangat besar. Jadi saya yakin banyak negara yang ngiri tidak punya NU seperti kita. Jadi kita bersyukur mengenai itu. Artinya memang NU harus mempertahankan tradisi lamanya yang sudah sangat baik. Tetapi, ini ada tetapinya yang tadi saya melanjutkan Gus Yahya, tapi juga harus mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Nah, saya terus tanya sama Gus Ulun, Gus, ini ana ora dalile ning Gus, ning NU aku. Oh ada Pak, katanya. Nah itu yang saya bisa bahasa Indonesianya, tapi nggak bisa bahasa Arabnya. Katanya Gus Ulun, al-mukafadhu ala khadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, itu yang membuat saya bangun pagi itu gara-gara dalilnya ini, kaidahnya Gus Ulun itu. Gitu. Jadi tadi Gus Ketum juga sudah menyampaikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia itu NU, mayoritas posisinya di posisi yang punya potensi untuk ditingkatkan. Nah, itu bahasa sopannya. Jadi 50% penduduk Indonesia berada dalam posisi yang potensinya besar untuk ditingkatkan. Tangannya sambil turun. Jadi ini sebuah tantangan besar.
Jadi kalau Menko PMK itu bersinergi dengan NU, yang diuntungkan bukan NU, Menko PMK Pak. Kerjaan kita banyak selesai. Tadi yang saya bilang di slide sebelumnya, kita itu ngurusi stunting. Pokoknya PMK itu nggak enak-enak semua Pak. Itu tadi yang saya, ini, mana itu. Kita itu ngurusin stunting, kita ngurusi screening kesehatan gratis. Ya, kita ngurusi renovasi sekolah, membangun sekolah unggulan. Jadi quick win-nya presiden banyak berada di Kemenko PMK. Ada stunting, waduh stunting, itu ada kita. Untungnya Menko-nya itu ya sebetulnya 3/4 stunting juga. Jadi saya sering menyebut diri saya ini data PMK. Saya itu data hidup PMK. Apa? Bicara apa? Tidak ada MCK. Iya, saya tidak ada MCK, mandi di sungai saya sampai umur 12 tahun. Saya minum air mentah, ya saya minum air mentah di belik tepi sungai sampai umur 12 tahun. Saya mandi di sungai di antara berseliweran apa itu lalu lalang itu Pak, ngambang gitu ya. Itu saya lakukan saya umur 12 tahun. Saya nggak kenal MCK. Saya kenal MCK ketika sekolah SMP KOS. Baru saya kenal MCK. Saya kenal sepatu baru umur 12 tahun. Jadi saya happy sekali di PMK. Karena saya ini data PMK. Data PMK saya ini. Udah apa Bapak bilang Pak, kemudian beruntung bisa sekolah UGM. Untung. Kemudian beruntung dapat beasiswa, sekolah di Inggris, S3 di Australia, jadi dekan, jadi rektor. Itu kan data PMK juga, Kemendikti Saintek. Jadi saya itu data PMK yang lengkap. Yang nggak lengkap cuma satu, kemenaknya tidak ada. Jejak kemenaknya itu yang nggak ada saya ini. Jadi kalau yang lain-lain lengkap saya itu data PMK. Jadi kita kalau pemerintah dan PBNU bersama-sama mengangkat derajatnya, bertransformasi menjadi lebih baik dalam keluarga besar NU, artinya tugas Kemenko PMK juga banyak selesai, Gus. Itu yang saya bilang Kemenko PMK ingin nyingklak PBNU. Karena PBNU punya jaringan sampai bawah, sementara Menko PMK itu jaringannya hanya sekitar Medan Merdeka, Gus. Jadi kami yang nyingklak, itu saya tahu Ma'arif menaungi lebih dari 20.000 lembaga pendidikan, 26.000 atau berapa tadi, RMI berapa Gus? 23.000 lebih katanya ya, pesantren, LPTNU, ada 253 lembaga pendidikan tinggi, 20 diantaranya terafiliasi dengan PBNU. Nah, itu semuanya kan sebuah kendaraan besar yang harus kita optimalkan. Saya tahu apakah itu Ma'arif, RMI, LPTNU, Muslimat, ya, dengan lembaga-lembaga pendidikan prasekolahnya, tantangannya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak, tadi saya katakan. Ketimpangannya sangat tinggi. Ada yang maju, ada yang masih berjuang. Yang maju sedikit. Yang masih berjuang banyak sekali gitu. Artinya banyak peluang untuk dinaikkan. Kalau seorang CEO itu kan begitu, mencari pekerjaan yang kinerja perusahaannya tidak baik, supaya dia sulap menjadi baik, rate-nya langsung naik gitu. Saya kira itu juga itu Gus Ketum itu. Jadi karena tahu banyak masalah, ambil peran itu. Nah itu Gus. Jadi Gus Ketum
Bismillah, insya Allah sukses mengangkat NU dan pemerintah pasti berterima kasih. Nah, pertanyaannya adalah dengan kompleksitas tantangan yang begitu berat, jumlahnya banyak, ketimpangannya lebar, mayoritas masih di bawah, apakah kita punya peluang untuk membenahi? Tadi Gus Ketum sudah mengatakan governance, regulasi, dan seterusnya. Ya, kata kuncinya adalah transformasi, seperti judul dari acara ini. Ini judulnya top sekali, Gus. Transformasi. Transformasi itu perubahan yang terarah dan terkendali, bukan perubahan yang panteng blasur. Perubahan yang terarah dan terkendali, satu keadaan baru yang lebih baik, keadaan baru yang diinginkan, berangkat dari segala keterbatasan yang ada saat ini. Saya mulai dengan tantangan perubahan zaman, disrupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering dengar sudah, ini tantangan di dunia pendidikan tinggi termasuk di UGM juga sangat berat, yaitu disrupsi. Disrupsi di banyak hal, terutama disrupsi di bidang sains tek. Banyak sekali job loss, banyak sekali pekerjaan yang hilang. Dulu zaman Gus Ketum itu kuliah di Jogja, tiap pagi, ini kerjaan kami kuliah itu, kalau pagi-pagi itu selalu nongkrong di depan kos-kosan, menunggu tukang koran. Nah, sekarang cucu-cucu anak-anak kita sudah nggak ada lagi yang nunggu koran. Dulu kalau sudah tanggal 5, kita tunggu Pak Pos kirim wesel. Sekarang nggak ada lagi tuh. Jadi saya kira banyak sekali cerita-cerita. Saya sedih kalau pulang ke Jogja, juga ke kampung saya. Banyak orang-orang kampung di pinggiran kota yang menjual tanahnya, kemudian disisakan sedikit di tepi jalan, membuat ruko, dan sebagian hutang di bank. Ruko belum jadi, sudah tidak laku itu. Karena terdisrupsi oleh perdagangan online. Banyak sekali disrupsi. Prof. Ainun ngajari akuntan, wah harus lebih advance, karena banyak sekali pekerjaan akuntansi yang diambil alih oleh aplikasi. Prof. Ova di Fakultas Kedokteran sudah mulai banyak yang berbagai macam aplikasi di mana kita bisa mengukur tekanan, mengukur gula darah kita 24 jam, kita bisa mengukur detak jantung kita, dan seterusnya. Diambil alih, kemudian bisa mulai ada AI, ada advance robotik, dan seterusnya. Poin saya adalah ini tantangan lembaga pendidikan yang berat sekali. Kita mencetak banyak sekali guru-guru ngaji, ribuan guru ngaji, ribuan pesantren. Harus bersaing dengan konten kreator, YouTuber, TikToker, yang bisa punya jangkau jauh lebih luas. Itulah satu tantangan berat yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan NU. Oleh karena itu, ini berangkat dari pengalaman pribadi, karena terima kasih Gus Ketum yang memberikan saya kesempatan untuk punya hiburan di keluarga besar NU. Saya punya beberapa
hiburan. Karena saya ini kan nggak punya hiburan. Golf nggak bisa, tenis nggak bisa, apalagi ya anak kampung ya nggak bisa. Nah sayangnya ngaji juga nggak bisa, itu yang berat itu. Jadi pertama ini NU harus punya lembaga pendidikan yang bukan hanya berada di abad 21, tapi lembaga pendidikan yang berada di abad 22. Nah, saya nggak tahu slide saya tentang apa ini. Jadi lembaga pendidikan yang juga nggak banyak, tapi saya sarankan ada, yang berorientasi pada future studies, yang kuat di STEM. Ini Prof. Nuh kan orang STEM, Science, Technology, Engineering, Math. Karena dulu zaman saya, kalau ada mahasiswa, ada cowok kuliah di jurusan matematika, di MIPA, wah itu agak berat, agak sulit cari cewek itu, cari pacar agak berat itu. Karena sudah membayangkan, waduh aku kalau jadi istrinya sarjana matematika, nanti ya artinya jadi istrinya guru SMA. Tapi itu bukan tidak sekarang beda. Sekarang justru matematika adalah engineer yang paling mahal, science tech yang paling mahal, data scientist, ya, jago algoritma, jago AI, dan lain-lain. Justru paling top sekarang. Nah, ini yang kita nggak perlu banyak, tapi harus ada. Nah, saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Gus Ketum. Udahlah, untuk punya hiburan bersama-sama bangun UNU Jogja. Jadi UNU Jogja itu sudah 4 tahun berumur, waktu itu belum wisuda. Sebelumnya kita sama-sama cari kontrakan gedungnya Sritek. 4 tahun belum mau wisuda, tapi sudah kesulitan untuk memperpanjang kontrakan. Jadi gaji dosen di bawah UMR. Nah, ya sudah, yuk kita sama-sama. Tapi kalau nanggung agak berat. Waktu itu Mas Purwo rektornya, Mas ini ada warga NU jadi kepala desa yang bisa menyewakan lahannya untuk gedung NU, gedung UNU Jogja. Loh, ya berarti lahannya lahan desa. Oh ya, bisa kok 20 tahun nanti bisa diperpanjang. Saya bilang, waduh berat kalau itu. Gimana kita mencari pembiayaan kalau lahannya sewa? Ya sudah, kalau saya dipasrai, kami dipasrai, nah, makanya saya lapor Pak Presiden. Pak, ini bukan masalah NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah punya 3 universitas besar di Ring Road. NU 1 aja Pak di Ring Road, Pak. Oh ya Pak, bantu. Makanya saya menghadap ngerso dalem, diparingi ini lahan, pokoknya syaratnya kan di Ring Road. 1000 meter persegi, yang penting di Ring Road. Habis itu mengajukan permohonan gedung, disetujui oleh Pak Presiden. Pokoknya kita kerja keras, gedungnya harus 9 lantai. Orang mikir bayar lift, nggak mikir bayar eskalator. Waktu itu, yang penting 9 lantai, Wali Songo, bintang 9. Saya matur ke Pak Presiden, Pak ini bukan bangun kampus, ini bangun monumen. Bangun monumen. Jadi alhamdulillah sudah terbangun. Habis bangunannya jadi, furniturnya piye?
Jaringan internetnya, komputernya gimana? Pening lagi gitu. Habis itu tim rektorat baru, ya, tim rektorat baru kita masukkan. Ada Mas Widya, Mas Adit dan seterusnya orang-orang profesional yang saya yakin mereka itu saya kira juga darahnya enggak biru lah itu. Ya semoga darahnya hijau. Ya. Jadi teman-teman profesional kita masukkan, kita dapat sumbangan dalam bentuk orang yang sudah bergaji. Jadi Rektorat UNU Jogja adalah in kind, sumbangan dari pihak luar yang sudah digaji. Jadi UNU memilih orangnya, terus kemudian digaji oleh pihak lain. Karena kalau digaji sendiri ya nggak mungkin. Itu jadilah terus kampus, habis itu mikirin operasional karena lift juga mahal, ada eskalator juga mahal, begitu. Mumet pokoknya. Saya bilang, Mas Widya, gimana itu SPP? Kalau disamakan di kelas menengah lah, SPP 10 juta lah. Nanti masalah yang bayar itu hanya bayarnya itu seperempatnya saja, enggak apa-apa. Namanya beasiswa itu. SPP-nya naikkan lah. Namanya gedungnya sudah 9 lantai kan, naikkan SPP. Saya tanya lagi, berapa yang bisa membayar penuh? Jawabnya, enggak ada, Pak. Berapa yang bisa membayar seperempat? Ya paling 30%, Pak. Terus sebagian besar bayarnya mampunya 10%. Kalau ditagih mengajukan pengunduran diri, Pak. Jadi saya membayangkan Bapak Ibu, untungnya saya dulu tuh dari jadi rektor tuh rektor UGM. Saya nggak kebayang kalau jadi rektor UNU. Udah menyerah duluan saya. Rektor UGM, Pratikno, Profesor Opa. Kelihatannya keren. Tapi sebetulnya kalah cerdas dengan rektor-rektor UNU. Karena tantangannya jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Enggak duit-duit, mahasiswanya enggak duit-duit, orang tua mahasiswa enggak duit-duit. Organisasinya enggak duit-duit juga. Baru akan duit-duit gitu tadi ceritanya. Gus Ketum. Ini tantangan luar biasa. Jadi tantangan luar biasa. Nah, cerita kembali ke Jogja. Akhirnya sudah berhasil. Ya, beruntung sekali Allah memberikan jalan. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden di Amerika. Waktu mau pulang, bapaknya MBZ, Raja Presiden Uni Emirat Arab meninggal dunia. Kami langsung ke UAE, Uni Emirat Arab, untuk takziah. Di pesawat kita ngobrol. Saya bilang, Pak Presiden, mohon nanti Bapak sampaikan ke Your Highness bahwa Indonesia melalui NU ingin membuat universitas top. Bapak sampaikan, Pak Presiden menyampaikan, pemerintah Indonesia sudah membuat namanya JKW Tower sebagai simbol brotherhood, persaudaraan antara Indonesia dengan UAE, persaudaraan antara Pak Presiden Jokowi dengan Highness MBZ. Maka setelah JKW Tower perlu ada MBZ Tower. Beliau langsung manggil menterinya Pak Sohail. Pak Sohail, ini tolong dibantu ya. Nanti sudah ada JKW Tower, setelah itu ada MBZ Tower. Kita itu bersaudara, harus ada simbolnya. Nah,
Ini lagi proses, sudah jalan, tanah sudah pembayaran. Karena kita mau mintanya, UAE minta kita sedia tanah. Saya bilang, wait, berapa harga tanah? 25 M, Pak. Dari mana? Saya bilang, kamu minta PWNU. Sampai ayam tubuh gigi juga nggak akan keluar itu. Bukan nggak mau, terutama nggak ada gitu dulunya. Ya, di akhirnya kita nego. Ini pembelian tanah 25 M sudah keluar, Gus. Terus kemudian kita sudah MOU semuanya sudah. Terus kemudian insya Allah di bulan April Mei sudah mulai tadi, yang jelas mereka sudah keluar uang dan itu sudah mengikat, ya sudah mengikat. Nah, apa kesepakatan UNU Jogja dengan, karena Gus Ketum waktu itu juga ke sana. Kalau jual UNU Jogja kan nggak laku, Pak, profilnya nggak jelas, nggak ada. Yang kita jual siapa? NU. NU itu very doable, Pak. Mudah dijual, doable, senan itu doable banget itu. Begitu Gus Ketum tindak ke UAE sudah lancar, ya lancar. Insya Allah moga-moga tahun ini 2 bulan lagi akan mulai pembangunan Jokowi Tower, dan kita bersepakat moga-moga turunlah. Tapi kita sudah dapat janji, ya berapa ya, 1.000 sekian. Dananya itu 1.000 sekian. 1.000 sekian untuk pembiayaan 10 tahun. 1.200-an atau 1.200-an miliar rupiah. Kalau triliun kok kelihatannya sombong gitu. Jadi kita sebutnya 1.200-an, 1.300-an miliar rupiah. Doable. NU itu doable gitu. Tergantung lagunya sama tergantung penyanyinya. Jadi kalau yang nyanyi Gus Ketum selesai urusan. Jadi akhirnya kita sepakati, saya nggak hafal prodinya. Ojo tunjukkan gambar ini sengsara ini. Jangan mengenang masa lalu yang suram. Terus, mana gambarnya? Yang sekarang? Oh, ini. Ini kita buat kegiatan, mana gedungnya? Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Dari gedungnya? Udah ya tadi ya? Ini wisuda naiknya eskalator. Di UGM belum ada ini. Jadi banyak santri-santri yang alasannya pengen menjajaki kuliah di UNU Jogja. Sebetulnya mereka ingin nyoba eskalator sama lift. Next. Ini kegiatannya, coba kamu play sedikit. Suaranya ada? Oh, ini yang pameran seni saya ini. Saya sangat merasa terhormat telah dilibatkan dan diundang oleh Universitas Nahdlatul Ulama di Galeri Nusantara untuk menyelenggarakan pameran Under the Same Sun ini. Ini adalah pameran seni yang agak unik karena dia seni dipadukan dengan teknologi dan juga sains. Nanti ada bio art, ada seni, produk seni yang kemudian dipadu-padankan dengan teknologi AI, terus juga ada Minecraft, ada macam-macam lah. Mari teman-teman semua menyaksikan beberapa karya di sini yang dari berbagai macam seniman dan dari berbagai media, teknik dan bentuk, pokoknya luar biasa. Kalah oleh satu konten kreator.
Jadi justru kita ingin memanfaatkan teknologi itu. Tolong slide-nya yang tentang prodi yang kita sepakati dengan UAE. Jadi ini progresnya, kerjasama yang utama adalah Uni Emirat Arab. Kemudian kita sudah menjajaki dengan RRC, dengan Rusia. Ini saya laporkan atas nama Rektorat UNU. Program masternya dengan MBZ Center of Future Studies adalah Food Process Engineering and Technology, Sustainable Critical Infrastructure, Artificial Intelligence and Data Science, Digital Business, kemudian, nah ini masih ada, Civilization Istihad and Looking Forward, Future Studies and Global Innovation. Itulah kesepakatan kita dengan UAE yang dibiayai atas dana Uni Emirat Arab. Ini adalah hasil setelah kita bekerja keras menjual dalam tanda petik nama besarnya NU, dan ini menunjukkan bukti bahwa NU adalah dolable. Regone larang gitu. Kalau dijual mahal, kalau dijual murah, ya murah gitu. Ini masalah jualan, ini kan masalah memilih pangsa pasar. Siapa yang kita sasar pangsa pasarnya. Nah, kebetulan ini kita ngambil pangsa pasar yang high end gitu. Jadi kemudian poin saya yang ketiga. Jadi tadi satu, berorientasi pada future, jangan sampai kita belajar hal-hal yang sudah sebentar lagi hilang, atau mempelajari hal-hal yang sudah hilang. Siswa, mahasiswa diajari keterampilan yang pekerjaannya itu sudah nggak ada lagi. Tapi justru kita mengajari orang dengan keterampilan yang akan datang. Bukan hanya keterampilan saat ini, tapi keterampilan yang akan datang. Yang kedua, tadi kita menjadikan yang di depan ini menjadi lokomotif. Ya, menjadi lokomotif. Lokomotif itu nggak perlu banyak. Lokomotif itu sedikit aja. Kita lihat kalau di kereta api itu kan ada puluhan gerbong, lokomotifnya juga satu. Jadi UNU Jogja ini adalah hiburan kita untuk mencoba membuat lokomotif. Dan banyak lokomotif lain, Unisma, Universitasnya Prof. No, dan lain-lain, pasti banyak lah. Tapi ini salah satu contoh upaya untuk menambah lokomotif yang sudah ada. Ya, lokomotif untuk menggeret gerbong. Tapi yang ketiga, ini poin saya yang ketiga. Sekilas tadi sudah disampaikan oleh Gus Ketum. Ya gerbongnya jangan banyak-banyak. Gerbongnya jangan karatan. Waduh repot lokomotifnya. Nggak akan mampu kalau gerbongnya terlalu banyak. Dan gerbong itu kalau dibiarkan banyak, overhead cost-nya tuh tinggi banget. Nih saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Di kampung saya. Jadi saya tadi sudah cerita, kampung saya itu kampung Abangan, jauh dari NU. Kalau saya pulang sekarang ini, adik saya bilang, Mas, itu banyak tamu. Siapa? Gus-gus. Wah, dari mana? Dari Jombang, dari Lamongan. Enggak, tetangga kita. Sekarang banyak Gus tuh. Jadi sekarang di dekat rumah saya itu banyak Gus. Banyak sekali Gus. Loh Gus apa? Wah pesantren banyak banget. Jadi setiap kali santri pulang dari pesantren, pulang-pulang buat pesantren. Di kelurahan-kelurahan itu banyak sekali pesantren. Terus saya nggak sempat, saya bilang sama adik saya, tolong kunjungan ke pesantren itu, tolong saya kasih video. Ya, terus saya kumpulin lagi itu. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak sanggup, tidak berani berjanji untuk membantu
panjenengan Gus-Gus yang sangat banyak pesantrennya. Kecil-kecil, rumah jadi pesantren, rumah jadi pesantren. Saya bilang gini, tantangan saya, itu sudah sekitar hampir setahun yang lalu. Panjenengan gimana kalau membuat perkumpulan? Membuat perkumpulan menjadi satu badan hukum perkumpulan. Kebetulan badan hukum yang di kampung saya itu juga perkumpulan. Pemiliknya adalah anggota perkumpulan. Mari kita sama-sama membangun pesantren hebat, modern, maju. Saya akan ngajak kawan-kawan saya, mikirin lahannya. Zamannya masih Bu Siti Nurbaya. Katanya, oh pemerintah bisa Pak, itu kawasan hutan. Yang penting yang digunakan untuk non-hutan itu hanya 10%. Wah, enak sekali Bu. Kalau dapat 100 hektar, kita dapat 10 hektar. Bisa Pak. Itu, Pak. Jadi saya tawari beliau, buat perkumpulan. Dengan catatan bersatu menjadi satu organisasi, nanti pesantren yang sudah ada di-merge, di-merger. Supaya apa? Lebih efisien. Overhead cost-nya murah. Ya. Tetapi sampai sekarang proposal itu belum muncul. Aku udah tagih terus ke tim saya. Mana itu proposal itu? Jadi kalau gerbongnya mahal, gerbongnya banyak juga berat, Pak. Ada lokomotif kita buat yang ditarik gerbongnya terlalu banyak. Nah saya nggak tahu apakah ini Gus, ini pengalaman saya pribadi aja. Kami di kampung, saya di kampung buat yayasan, itu keluarga namanya Yayasan Manah, itu Kariman Kasminah nama bapak ibu saya. Kemudian kita buat perkumpulan, miliknya anggota perkumpulan, namanya Ademos. Kalau Bapak Google Ademos Indonesia, itu organisasi keperkumpulan miliknya perkumpulan, bukan miliknya kami selaku pendiri. Nah, saya menawarkan itu. Nah, ini kalau bisa, mungkin ini juga akan mempercepat transformasi yang Gus Ketum tadi ajukan. Punya ada yang berorientasi masa depan, menjadi lokomotif, gerbongnya dibuat disederhanakan. Jadilah efisiensi, jadilah kompetitif, jadilah melahirkan sebuah lembaga pendidikan yang lebih berkualitas di tengah dunia yang penuh disrupsi. Itu kira-kira alurnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau arahnya ke sana itu mungkin enggak? Ya, menurut saya mungkin. Ya, satu harus melakukan bebenah internal, dan yang kedua harus memperkuat kolaborasi eksternal. Contohnya tadi yang sudah kita lakukan. Jadi karena merasa nggak punya uang, kasus UNU Jogja. Saya punya hiburan lagi namanya UNU Giri. Wah, itu juga pengalaman menarik saya itu. Universitas NU Sunan Giri, Prof. Nuh, di Bojonegoro. Itu tempatnya sangat strategis. Saya pernah mendampingi Gus Ketum tindak sana. Sangat strategis di jalan utama. Itu ada kantornya PCNU, UNU Giri, Muslimat, Ma'arif, apalagi SMK, MI, semuanya ada di depan jalan. UNU Giri minta bantuan. Saya bilang gedung, saya bilang kamu nggak mau. Gus Ubed, PCNU, Gus Arif, rektornya. Saya nggak mau Gus, kita fokus beli tanah. Wah, habis itu kita dengan berbagai upaya membeli tanah sisa di belakang sampai habis. Akhirnya kita punya lahan 5,4 hektar perluasan. Jangan tepuk tangan dulu. Cerita beratnya muncul kemudian. Begitu punya tanah di belakang, nggak ada jalannya.
Karena apa? Karena jalannya sudah berjubel-jubel itu. Kalau tadi video dari atas itu sambil tayangin, udah berjubel-jubel. Dan nggak ada komunikasi, nggak ada master plan. Nggak ada master plan. Saya bilang sama Gus Ubed, Gus, saya bantu, tapi PCNU Bojonegoro harus PCNU Incorporated. Strong leadership, well organized. Kalau saya datang, kita bicara, hanya ada satu juru bicara. Tetapi isinya tentang semua. Wah, itu bagi saya seorang social scientist, saya merasa punya lab yang luar biasa untuk memasang, untuk memaksa unorganized. Mohon maaf ini untuk keluarga sendiri. Saya sering nyebutnya unorganized anarki. Unorganized ini menjadi lebih organized. Sepakatlah kita akhirnya membuat master plan. Sepakatlah ada berapa kelas ya, ada 8 kelas MI kita bongkar, SMK kita bongkar, kita buat jalan. Habis itu kita mikirin membuatkan kelas baru. Nah, akhirnya tembus itu. Poin saya apa? Pelajaran pengalaman saya dari Wonogiri adalah masalah kelembagaan. Terlalu otonom. Namanya Banon. Badan otonom itu otonom banget itu. Mohon maaf Pak ya. Ini omongannya wong Samin jadi ngawur gitu. Wong Bluro kan Samin ya. Otonom, unorganized. Jadi saya berkontrak dengan PCNU, kami akan bantu kalau organized, lebih organized. Master plan jadi akhirnya kita ngurus lahan itu setelah bangun pengganti, kita berhasil atas bantuan berbagai pihak, bantuan Pemkab, bantuan dari PU, akhirnya kita berhasil membuat jalan tembus sekarang, keliling. Nah ini yang lama, yang baru, next. Kita tembus keliling jalan, ada, ini logonya sudah kita buatin ini. Wah, tetap ada bola dunia di atasnya, Gus. Ini jebolin 8 kelas ini kita. Nah, terus jalan aspal sudah jadi keliling. Kamu sambil play aja nggak apa-apa. Jalan aspal keliling, ada trotoarnya, Gus. Kemarin waktu kita ke sana belum ada. Ini ada trotoar keliling, ada embung, drainase keliling. Sekarang kami sedang nanam 6.600 pohon sengon, kejar-kejaran itu di kampus. Tapi sudah uruk semuanya, sekarang sudah uruk semuanya. Waktu dia Wonogiri ke-10 yang lalu, kita sudah menyelenggarakan pengajian belasan ribu jamaah, karena sudah berhasil kita uruk. Ini video beberapa 2 bulan yang lalu. Saya belum sempat ke Bojonegoro lagi untuk membangun, karena ini kan orang pada nggak mau buat jalan, trotoar, embung, drainase itu kan nggak menarik, orang ketok, nguruk nggak ketok. Padahal ini habis 18 miliar sendiri di Wonogiri ini. Ini pengalaman hiburan kedua setelah Wonogiri, kita harapkan ya naik kelas lah. Masa kalau jalan saya itu kalau mudik ke Mertua, ke Surabaya, itu ono gedung apik, itu mesti nggone Muhammadiyah. Itu rumah sakit apik nih Bojonegoro, 7 lantai warna biru, Aisyah. Ngompori Gus. Ya, tapi saya ngompori ya sambil berusaha. Ini project dalam tanda petik project kami yang kedua. Hiburan kami yang kedua. Saya nggak sengaja punya hiburan yang ketiga. Pesantren At-Tanwir di Bojonegoro Timur. Pak Yai Fuad Sahal sampaikan ke saya, Pak,
di depan pesantren kami itu ada gudang lowo sejak zaman Belanda. Baunya bukan main. Loh, kok ada gudang lowo? Apa, Pak? Punyanya PTPN. Loh, kan gampang. Oh, sudah 34 tahun kita berusaha. Ternyata akhirnya PTPN bersedia untuk dalam tanda petik menyewakan. Kemudian nanti senarionya Pemkab atau Pemprov Bojonegoro akan membeli supaya tidak lewat tender. Kemudian Pemkab, Pemprov menghibahkan kepada Atanwir. Sudah dibersihkan oleh PTPN. Sekarang kerjasama bisnis dengan BSI. Karena BSI tertarik, Atanwir usianya sudah 92 tahun, punya jaringan alumni sangat kuat. Akhirnya BSI, ya kami menggambarkan ada masjid, ada, oh ini lowonya ini. Bisa di-play untuk menunjukkan lowonya. Ini kita bongkar nih. Di sini ribuan kelelawar. Udah. Nih, enggak, kalau sore ramai sekali gitu. Terus kita sekarang sedang master plan next. Jadi sekali lagi Atanwir 92 tahun usianya, punya jaringan alumni kuat, udah double lagi itu. PTPN bantu sekaligus untuk prodi agribisnis di punya institut namanya Intan, Institut Atanwir. Terus kemudian juga BSI, tim saya pusing-pusing. Saya bilang, saya carikan desainnya masjid MBZ di Solo. Jadi saya minta niru aja itu. Ini dalam bulan-bulan depan ini sudah mulai, sekarang sudah mulai perataan. Kita akan bangun, ada masjid, ada galeri, museum, ada sentral UMKM, terus pendidikan keterampilan juga untuk Intan, dan sekaligus BSI membantu digitalisasi dan pendidikan ekonomi digital. Itu 3 hiburan saya dan kawan-kawan. Jadi menurut saya peluangnya besar, Gus, untuk transformasi itu. Yang penting memang karena sebetulnya modalitas kita adalah NU yang dolable tadi. Itu dolable-nya kenapa? Besarnya, kontribusinya, posisinya terhadap kebangsaan dan kemanusiaan itu sungguh sangat itu. Jadi yang terakhir, ketika lembaga pendidikan itu naik, orientasinya tinggi, banyak lulusan. Kami di UNU Jogja mengorganisir, mensinergikan 124 PCNU dunia. Sudah lama matur sama Gus Ketum juga untuk membuat Global Youth Nahdien Summit. Dan memikirkan nanti diaspora Nahdien yang master, yang PhD di bidang STEM itu kalau pulang mau ngapain. Oleh karena itu penting bagi kita juga PBNU untuk memikirkan rumah-rumah kerja, rumah-rumah kewirausahaan, rumah-rumah bisnis, rumah-rumah peluang kerja bagi lulusan-lulusan pendidikan di lembaga NU. Saya kira itu, mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan, harap maklum. Ini Cah Ndolo Gede dari Kampung Abangan yang lebih dekat dengan Samin daripada dengan NU. Jadi mohon maaf, tapi terima kasih NU telah membantu, pemerintah telah membantu dunia untuk perdamaian dan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.